I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurunia dengan NIM 221101090033. Di sini saya akan mempresentasikan video ini untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Yang pertama, di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihatiha ridwan li talibil ilmi, rawahu Ibnu Majah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari hadis tersebut. Yang pertama, di sini terdapat kata permulaan matan yang berbunyi sebagai berikut: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang kedua, mukharrij hadis tersebut ialah Ibnu Majah, dan yang ketiga, sanad pertama dari hadis tersebut ialah Abu Darda. Yang keempat, hadis tersebut termasuk ke dalam hadis qauliyah karena hadis tersebut merupakan sunnah Nabi SAW yang berupa ucapan saja yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Yang kelima, pesan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu seseorang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu itu wajib, tidak mengenal batas usia. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ilmu di jalan Allah merupakan ladang amal atau pahala dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga orang yang berilmu yang didasarkan atas iman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan baik di dunia dan ataupun itu di akhirat, yang dapat diraih dengan syarat memiliki ilmu yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kategori hadis. Yang pertama yaitu bersambungnya sanad atau ittihadus sanad, artinya tiap-tiap perawi atau periwayat hadis dari rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Jadi, setiap rangkaian rawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan guru dan murid. Hal ini bisa diketahui dengan melihat biografi masing-masing rawi di kitab sejarah para rawi hadis atau rijal al-hadis. Biasanya dalam kitab tersebut dicantumkan nama guru dan muridnya. Namun apabila tidak disebutkan, bisa juga diketahui dengan melihat perjalanan ilmiah atau tahun wafatnya. Yang kedua yaitu adilnya para perawi atau adalatur ruwat. Artinya tiap perawi itu harus terdiri dari orang muslim baligh, berakal sehat, tidak fasik dan tidak pula jelek kepribadiannya. Yang ketiga yaitu kuatnya hafalan para perawi atau dabatur ruwat, artinya tiap-tiap perawi harus sempurna hafalannya atau dobit. Dobit di sini ada dua macam, yaitu jenis dobit sadar dan dobit kitab. Dobit sadar adalah rawi yang mempunyai hafalan yang kuat. Ukuran kuat hafalannya adalah ia yakin akan apa yang ia ingat, dan apabila diminta untuk menyebutkan hadis yang diminta, ia tidak membutuhkan bantuan lainnya seperti kitab. Sedangkan dabit kitab adalah rawi yang memiliki catatan lengkap dari gurunya secara turun-temurun, sehingga rawi yang dabit itu tidak pelupa dan menguasai apa yang diriwayatkannya.
Yang keempat, tidak adanya syadz atau adamus syudzud. Syadz dalam riwayat orang yang sikoh menyelisihi periwayatan orang yang lebih sikoh. Jadi hadisnya tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Yang kelima yaitu tidak ada cacat atau adamul illah. Artinya hadis itu tidak ada cacatnya, yaitu suatu sebab yang tertutup dan tersembunyi yang dapat mencederai kesohihan hadis, sementara dohirnya selamat dari cacat. Yang ketiga di sini ada faktor penyebab hadis maudhu. Yang pertama yaitu sebab politik, yaitu seperti munculnya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan sehingga timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut berlanjut dengan lahirnya kelompok-kelompok pendukung masing-masing pihak, seperti kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kelompok Khawarij yang muncul setelah terjadinya perang Siffin, yaitu perang antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perpecahan politik ini merupakan sebab utama atau penyebab langsung terjadinya pemalsuan hadis dari kelompok ketiga di atas. Maka kelompok Syiah yang pertama melakukan pemalsuan hadis. Yang kedua yaitu siasat musuh Islam. Kaum zindik adalah kelompok yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai kedaulatan atau pemerintahan. Menyadari akan ketidakmampuan mereka dalam berkonfrontasi dengan umat Islam melalui tindakan merusak agama dan menyesatkan umat dengan cara membuat hadis-hadis maudhu dalam bidang akidah, ibadah, hukum, dan sebagainya. Menurut Hamad bin Zaid bahwa hadis yang dimaudhukan oleh kaum zindik berjumlah sekitar 12.000 hadis. Dalam riwayat lain disebutkan berjumlah 14.000 hadis. Yang ketiga ada primodalisme dan kaufinisme. Primodalisme adalah suatu sikap memegang teguh hal-hal kecil yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Sedangkan Calvinisme adalah sikap fanatisme ya terhadap sesuatu keyakinan atau idealisme tertentu. Yang keempat ada fanatikisme, mazhab, fikih dalam dan kalam. Mereka para pengikut suatu mazhab, baik dalam bidang fikih atau kalam. Mereka menciptakan hadis-hadis maudhu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat hasil ijtihad dan pendirian dari para imam mereka. Yang ketiga ada kultus individu, totalitas atau praktik dalam ketaatan terhadap agama yang bersifat eksternal. Kultus merupakan pola adat ritual yang berkaitan dengan benda-benda tertentu yang berada dalam suatu cakupan khusus. Yang keenam ada pembuat cerita. Yang ketujuh mendekatkan diri kepada para penguasa. Di antara pemalsuan hadis tersebut ada yang sengaja membuat hadis untuk mendapatkan simpati atau penghargaan daripada khalifah atau pejabat pemerintahan yang sedang berkuasa ketika itu. Dan yang kedelapan ada keinginan berbuat baik tanpa didasari ilmu agama. Di kalangan orang-orang zuhud atau para ahli ibadah ada yang beranggapan bahwa membuat hadis-hadis yang bersifat mendorong agar giat beribadah atau taghrib, atau yang bersifat mengancam agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar atau tarhib dalam rangka bertakarrub kepada Allah adalah diperbolehkan. Mereka ini apabila diperingatkan akan ancaman Rasulullah SAW bahwa tindakan berdusta atas nama Rasul akan menyebabkan pelakunya masuk neraka, maka mereka akan menjawab bahwa mereka berdusta bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan. Atas dasar motivasi di atas, mereka banyak membuat hadis-hadis maudhu, terutama yang berhubungan dengan keutamaan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu biografi Ibnu Abbas. Di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam tafsir, bahan imam di dalamnya dan memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala menyebutkan beliau adalah sumber rujukan umat muslim, sahabat yang paling paham agama di zamannya, dan seorang imam dalam tafsir. Beliau memiliki nama Abul Abbas, Abdullah bin Abbas sallallahu bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy al-Hashimi al-Makki. Sementara ibu beliau bernama Ummu al-Fadl Lubabah bin al-Harith bin Hazan bin Hilaliyah. Beliau radhiyallahu anhu lahir di tahun ketiga sebelum peristiwa hijrah ke Madinah dan lahir di tengah kabilah yang dihormati oleh bangsa Arab, yaitu Bani Hashim. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang usianya terpaut jauh. Ibnu Abbas lahir saat Nabi Muhammad sudah 10 tahun diangkat menjadi Rasul.
Ibnu Abbas juga merupakan periwayat hadis. Dia meriwayatkan lebih dari 1.600 hadis. Jumlah ini membuat Ibnu Abbas menjadi periwayat hadis terbanyak kelima. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan para sahabat yang lain. Dari dua sahabat terakhirlah beliau membacakan Al-Quran. Sementara yang meriwayatkan hadis dari beliau diantaranya yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ma'bad, Ikrimah, Quraib, Abu Bad, Hafiz, Anas bin Malik, Abu Atufail, dan lainnya. Bahkan disebutkan dalam Tahzib Al-Kamal disebutkan bahwa perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau mencapai 197 orang. Tafsir Ibnu Abbas dapat dijumpai dalam dua kitab yang mendokumentasikan penafsiran Ibnu Abbas, yaitu Tanwir Al-Mikbas dan Syarifah Ali bin Talha. Yang kelima, di sini saya akan membacakan sebuah hadis tentang pendidikan yang berbunyi, Haddatsana Hisham ibnu Ammar, Haddatsana Hafsu bin Sulaiman, Haddatsana Kasir bin Shinzir an Muhammad ibn Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa wazi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir al-jawhar wa lu'lu'al wadzahab. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sin dan Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Sanadnya dari Hisham bin Amr bin Nusair bin Maisarah bin Aban bersambung pada Hafiz bin Sulaiman, bersambung pada Kasir bin Shinzir, dan bersambung ke Muhammad bin Sirin, dan bersambung pada Anas bin Malik bin Nadir bin Zaid bin Haram al-Hadis. Hadis tersebut merupakan sanad Ibnu Majah nomor 220. Hadis tersebut termasuk hadis sahih tanpa redaksi yang terdapat dalam kitab Iman, keutamaan para sahabat dan ilmu dalam bab keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu. Cukup sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.